Assalamualaikum. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1 subtema 2 tentang gambar cerita pada cover. Minggu kemarin kita sudah belajar di tema 1 subtema 1 tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah beberapa gambar yang berurutan dan saling berhubungan sehingga membentuk sebuah cerita. Nah, sedangkan untuk kali ini kita akan membahas bagaimana gambar cerita pada sebuah cover. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan cover. Jadi, cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Sekarang coba kalian ambil sebuah buku. Boleh buku pelajaran, boleh buku apapun. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat di bagian paling depan bukunya. Di situ ada tulisan dan gambar. Biasanya ada gambar yang menarik atau tulisan yang ukurannya cukup besar. Itulah yang dinamakan dengan cover. Jadi tadi cover adalah tulisan dan gambar yang ada pada halaman paling depan sebuah buku. Ustazah beri contoh. Di sini ada 2 contoh cover. Yang sebelah kiri adalah cover dari buku pena, yang sebelah kanan adalah cover dari buku cerita. Sudah paham ya, yang dimaksud cover adalah bagian terdepan dari sebuah buku. Jika dilihat dari contoh cover yang tadi, itu mungkin yang terlihat hanyalah ada bagian depan atau hanya ada satu sisi. Namun sebenarnya cover itu terdiri dari 3 sisi, yaitu sisi depan, sisi belakang, dan punggung cover. Perhatikan cover ini. Jadi yang namanya sisi depan dari sebuah cover adalah yang ini. Nah, bagian paling depan pada sebuah buku itu namanya sisi depan dari cover. Sedangkan untuk sisi belakang itu adalah yang ini. Gambar atau tulisan yang berada di bagian paling belakang buku itulah yang disebut dengan sisi belakang cover. Kemudian untuk punggung cover yang mana? Punggung covernya adalah yang ada di bagian tengah kalau digambar. Kalau di buku itu berarti ada di bagian buku yang pinggiran itu yang kadang ada tulisan kecil. Itulah yang dinamakan dengan punggung cover. Cover juga memiliki beberapa unsur. Ada judul buku, kalimat penjelas judul, nama penulis, nama penerbit, identitas penerbit, gambar cover, sinopsis isi, dan identitas buku. Nah, semua unsur cover ini nanti akan kita lihat kira-kira di sebelah mana unsur-unsur cover ini ada di buku. Pada gambar ini kita bisa melihat bahwa judul bukunya adalah yang tulisan buku pena. Inilah yang disebut dengan judul buku. Biasanya di beberapa buku judulnya itu cenderung singkat. Jadi terkadang pembacanya juga bingung. Makanya dibutuhkan yang namanya kalimat penjelas judul. Nah, untuk buku ini kalimat penjelas judulnya adalah yang ini, yaitu buku penilaian. Untuk selanjutnya ada nama penulis. Nama penulis adalah nama orang yang menulis buku tersebut. Letaknya ada di sini dan buku ini ditulis oleh Irene MJA dan kawan-kawan. Kemudian ada nama penerbit. Nama penerbit letaknya di sini. Kalau di buku ini yang menerbitkan adalah Erlangga. Selain nama penerbit, juga dibutuhkan ada info tentang identitas penerbitnya. Jadi letaknya di sebelah sini dan isinya adalah ada nama penerbitnya, ada alamat dari penerbitnya, dan juga biasanya ada website dari penerbitnya itu.
Nah, ini ada satu unsur yang paling kalian sukai, yang paling menarik biasanya bagi para pembaca, yaitu gambar cover. Inilah kadang yang menjadi alasan kalian memilih buku, karena gambarnya lucu, gambarnya menarik, gambarnya berwarna-warni. Nah, di gambar ini, gambar covernya adalah ada beberapa anak yang sedang berolahraga. Inilah yang dinamakan dengan gambar cover. Yang terakhir ada identitas buku. Identitas buku letaknya ada di punggung buku di sini. Nah, biasanya berisi tentang bukunya untuk kelas berapa, isinya apa saja, isinya tema berapa, materinya apa, dan lain-lain. Itulah yang dinamakan dengan identitas buku. Cover mempunyai dua jenis, yaitu cover berdasarkan kebutuhan buku dan cover berdasarkan tampilan atau desain. Untuk cover buku berdasarkan kebutuhan, di sini ada contohnya cover buku pendidikan dan cover buku cerita. Cover berdasarkan tampilan atau desain itu ada dua, yaitu cover penuh warna dan gambar, dan cover yang berwarna hitam dan putih. Ini adalah contoh cover buku penuh warna dan gambar. Jadi di situ terlihat banyak gambarnya dan berwarna-warni, tujuannya adalah untuk menarik para pembaca. Dan yang ini adalah contoh buku dengan cover berwarna hitam putih. Bisa dilihat pada gambar, kedua buku ini mempunyai cover yang berwarna hitam dan putih saja. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini tentang gambar cerita pada cover sudah selesai. Semoga kalian dapat memahami materinya dengan baik. Tetap semangat ya untuk pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.